Terus pas ditanya ibunya katanya dia ngelihat cewek pakai daster di atas pohon. Nah, kata si anaknya ini katanya dia ngelihat itu gorila. Jadi Nggak ada itu rokok, hilang hilang aja. aja. Iya, nyari-nyari dia ke belakang. Pas dia nyari-nyari ke dapur, ternyata si rokok itu ada di sajen. Dah, Si apa sendok ini berdiri begini, berdiri kayak gitu. berdiri kayak gini di atas gelas. Matanya ininya hitam, lingkarannya hitam, terus rambutnya itu gimbal gitu. Hmm, Kan biasanya cewek lepek ya gitu ya. iya. Dia mau gimbal gitu sampai bawah, belah belah ke sini Heeh, ya kayak gini nih itu heeh. sampai bawah, ngambang segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman malam di channel Misteri Malam. Balik lagi sama gua Guntur sama Angasbi. Halo. Nah, di video kali ini kita akan bawain konten baru yang namanya itu cerita horor teman. Nah, di cerita horor teman ini kita akan nyeritain cerita-cerita horor bagi narasumber yang nggak bisa datang ke sini gitu. Jadi kita storytellingin di sini gitu kan. Nah, buat lu juga kalau misalnya punya cerita horor, cerita janggal dalam hidup lu gitu kan, lu bisa kontak Instagram di bawah gitu kan, di Misteri Malam 2020 gitu kan. Atau lu 2021. eh Misteri Malam 2021. oh iya, sorry, maksudnya Misteri Malam 2021 ya. Gua IG sendiri aja lupa anjir. Nah, kalau misal lu nggak bisa gitu, nggak bisa datang ke sini, ya lu kirimin aja cerita-cerita lu ke kita gitu. Apa namanya? Bisa email ke link di bawah atau lu kirimin rekaman suara lu gitu supaya lu tetap bisa cerita walaupun lu nggak bisa datang ke sini gitu. Nah, jadi kita mulai aja kontennya. Nah, kalau ke Ang sendiri udah dapat belum dia narasumber nih? Iya, kemarin tuh temen main ke rumah nongkrong. Awalnya sih ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Pas dia cerita cerita horor gitulah, Hmm, horor. Terus saya "Eh, gimana kalau jadi narasumber gitu?" iya. Aduh, janganlah gitu. Kalau gitu berarti saya ceritain boleh nggak gitu? Ya boleh lah, silakan gitu ceritain. Hmm, Jadi ceritanya dia tuh hmm, habis main sore ya, hmm, habis asar lah. Dia hmm. bilang habis asar. Beli apa ya? Kayak minuman di gelas itu, yang minuman di gelas plastik. Apa sih? Ya minuman Ya kemasan lah. mana minuman kemasan lah gitu. Terus dia beli kembaliannya, beli rokok dua batang. Oh Iya, iya. dia beli minuman kemasan di Hmm, toko, kembaliannya rokok dapat dua. hmm. Pas sampai rumah, di sana mau ada acara tahlil gitu, kalau nggak salah tahlil ayah apa gitu ya. Si orang tuanya ini nyediain sajen, sajen sesaji lah ya, semacam gitu Emang, sajen. emang itu hari apa tuh dia nyediain saja? Kalau bukan hari apanya, mungkin dia lagi waktu itu mau ada acara gitu. Oh, jadi kalau ada acara dia nyediain Ya sajen. sajen, ya malum lah orang kampung, orang zaman dulu ya. Iya, iya, Jadi iya. sajen itu biasanya suka ada, biasanya malam Jumat gitu kan, di belakang rumah gitu ya, di Hmm, dapur suka ada memang. hmm, Dulu waktu kakek saya juga kayak gitu, hmm, suka hmm. nyediain sajen ya, tradisi orang lama lah ya. Iya, Nah, orang-orang nah itu orang zaman dulu lah iya, ya. nah ibunya dia itu mungkin masih megang gitu tradisi kayak gitu, sesajin gitu. Iya. Jadi mau ada acara kayak semacam tahlil apa-apa gitu. Hmm, Dia juga nggak nyeritain acara-acara apa gitu. Yang jelas mau ada acara kayak semacam tahlil gitu ya. iya, iya. Nyediain sajen, pas Hmm, dianya nyeletuk gitu. hmm. Waduh,
sajen enak amat gitu ya. Mhm. Saya juga mau kalau sajennya kayak gitu ya. Kan Emang di isi situ sajennya itu apa aja? nah di situ tuh ada rokok, Mhm. rokok kretek ya menurut dia rokok kretek. Cuman Mhm. mereknya dia agak lupa gitu. Mhm. Yang jelas rokok kretek 2 batang. Mhm. Ada minuman kemasan tapi botol, Mhm. kemasan botol. Dia nyeletuk tuh sajen kayak gitu mah saya juga mau. Jangan buat orang mati mah nggak bisa minum gitu kan ya. Nggak bisa ngerokok, buat saya aja gitu, Heeh. gitu. Nah, sebelum dia nyeletuk kayak gitu teh, dia minuman dia yang cup itu Mhm. sama rokok dia itu ditaruh di meja. Taruh di Mmm. meja, Itu jarak dari sajen jauh? nah, Da dia taruh di meja di ruang tengah. Mhm. Terus dia ke dapur. Nah, kamar mandinya dia mau mandi nih, ceritanya mau mandi. Jadi rokok sama itunya taruh di meja di ruang tengah. Posisi sajennya? Posisi sajennya ditaruh di dekat kamar mandi, di Tapi dapur. masih di dalam rumah? Iya, masih di dalam rumah tapi di dapur. Heeh. Jadi ke ruang tamu ruang tengah, ke dapur, terus ada kamar mandi. Nah, dia posisi dia mau mandi. Mau mandi, lihat ibunya bawa sajen nih. Dia nyeletuk kayak gitu. Waduh, sajen enak amat ya, jangan orang mati mah nggak bisa minum gitu, buat saya aja gitu Iya. ya. Saya juga doyan gitu. Heeh. Pas habis mandi, dia tadinya mau yang dia minuman itu mau diminum gitu sambil ngerokok kayak habis mandi itu. Soalnya masih siang kan, masih asar gitu, masih sore. Nggak ada itu rokok. Hilang aja? Iya. Nyari-nyari dia ke belakang, rokok saya mana gitu ya. Jadi Dua-duanya itu hilang? Dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang. Pas tanya ke ibunya, "Bu, rokok saya mana yang di sini?" Ibunya nggak ngaku. Lah, kamu taruhnya di mana? Iya. Ya di sini di meja sama minuman ini, minumannya ada gitu. Minumannya ada. Ya nggak tahu, saya nggak ngambil gitu, nggak naruh. Pas dia nyari-nyari ke dapur, ternyata si rokok itu ada di sajen. Lah. Jadi si rokok emang kan tadinya di sajen itu kan ada rokok. Ada ya? rokok. Nah, si rokoknya itu nambah. Bukan nambah, rokok sajennya malah ditukar di meja. Lah. Jadi si temennya Ngasbi ini dia rokoknya apa tuh? Ada filternya? Iya, ada filternya. Jadi apa ya? Ya ada mereknya lah ya. Ada saringannya gitu filter ya. Filternya. Kalau itu kretek. Jadi dia nyari-nyari rokok dia gitu. Kesana kamarnya dia nyari nggak ketemu sampai nanya ibunya gitu. Iya. Pas dia nyari ke tempat sajen, rokok saya ada di situ gitu ya sajen. Dia nyari lagi rokok sajennya kemana? Iya. Ternyata ada di meja itu. Di tempat dia. Oh, Dia berarti awalnya itu pas dia nggak mau ngerokok justru nggak ada rokok. Nggak ada rokok. Pas dia cek ke itu kan ada rokok dia di dia. sajen. Pas ngecek lagi ada rokok ternyata ada sajen. rokok sajen di situ gitu. Serem juga ya. Oh ya, jadi agak aneh gitu. Agak aneh juga. Nah, bisa pindah gitu. Terus ada kejadian apa lagi tuh dia Nah, habis ini- kejadian sajian itu? Ini hari yang sama ya. Mm-mm. Itu kan kejadian hari habis asar. Pas habis maghribnya ada kejadian lagi. Jadi dia tuh masuk ke dapur. Iya. Dari kamar dia masuk ke dapur. Ini sih, ya, kebetulan ada contohnya nih. Ya. Si sendok ini berdiri begini. Berdiri kayak gitu? Berdiri kayak gini di atas gelas. Di atas gelas begini. Berdiri begini. Susah. Iya ya. Susah. Kayak ada yang megangin berarti ya? Iya, tapi berdiri begini. Dia pas dia deketin langsung jatuh, klotak. Itu kejadiannya jam berapa tuh? Habis maghrib. Nah, kalau si kejadian rokok itu? Habis asarnya. Oh, Habis berdekatan ya? Iya, jadi habis asar dia kejadian rokok itu yang saja. Habis maghribnya dia keluar kamar ke dapur. Sendok itu begini berdiri. Dia heran, kok sendok bisa kayak gitu ya. Soalnya memang susah sih berdiri Iya sih. begini. Logikanya emang susah. Kalau nggak ada yang megangin nggak iya. bakalan bisa. Kalau dipegangin kayak gini, nempel di tangan mungkin bisa ya. Iya. Tapi kalau semua mainnya mah susah. Tapi si gelasnya itu di meja nggak Di meja. nggak ngelayang Iya, ya? di meja. Dia sendok begini, tapi pas dideketin sendok itu jatuh, kotak kayak gitu. Serem juga ya. Terus dia ada kejadian apa lagi tuh di hari itu? Habis kejadian itu mungkin dia agak keheranan juga ya. Pas malamnya ini lebih mungkin ini penampakannya. Dia mungkin apa ya? Ini anak nih songong kali nih gara-gara sajen nih. Gara-gara
Kayaknya si setannya itu nggak terima diomongin kayak gitu ya. Kayaknya sih kayak gitu ya, tapi wallahu alam ya, tapi Iya, iya. memang kejadiannya kayak gitu. Jadi mungkin menunjukkan bahwa jangan macem-macem lu, gua ada gitu Iya, mungkin ya. iya. Jadi pas malam, sekitar jam berapa, ya pokoknya malam lah. Malam dia nonton TV, yang dia heran itu, ini saya teh ngimpi apa berhayal gitu ya. Jadi dia ngelihat di belakang dia itu cewek. Tapi yang jadi heran, dia tuh seolah-olah ngelihat di depannya. Dia Si berhadapan gitu. Bentar, saya belum nangkep nih. Maksudnya gimana? Nah, dia tuh begini nonton TV. Nonton TV. Tapi dia ngelihat yang di belakang itu jelas banget kayak seolah-olah saya berhadapan. Di belakang mana maksudnya? Di Di belakang dia. Di belakang dia? Iya, di belakang dia. Tapi dia kesana tuh kayak seolah-olah ngelihat dia nih berhadapan-hadapan gitu. Kan aneh. Ada cewek. Ada cewek nih. Cewek posisinya di mana nih? Di belakang dia. Belakang dia. Iya. Jadi si temen Teman Aswi saya ini itu kan ngeliat ngeliatin TV. TV. Berarti posisinya gini, ini Iya, TV di depan nih. Di depan. Si ceweknya di Di belakang. belakang. Tapi dia ngelihat cewek itu jelas banget kayak seolah-olah berhadapan gitu. Seolah-olah si ceweknya di depan Iya, gitu. tapi adanya di belakang gitu. Adanya di Iya, belakang. adanya di belakang. Jadi dia menggambarkan ceweknya tuh sangat detail dan apal banget gitu. Nah, si ceweknya itu kenal dia? Enggak, jadi saya kalau dia gambarin sih begini, dia kayaknya hafal banget deh mukanya. Soalnya kayak seolah-olah dia berhadapan. Jadi mukanya tuh muka anak kecil. Kayak sekitar 10-11 tahunan lah. Agak kesini, agak apa ya? Tirus gitu ya. Tirus. Mukanya putih, kayak kayak apa ya? Kayak di bedak terigu, kayak ditriguin gitu. Oh, ya putih aja gitu ya. Putih aja gitu. Matanya ininya hitam. Lingkarannya hitam. Terus rambutnya itu gimbal gitu. Kan biasanya cewek lepek ya gitu ya. Iya. Dia mau gimbal gitu sampai bawah. Belah ke sini. Ya kayak gini nih itu. Sampai bawah. Ngambang segini. Jadi dia pakai kayak mukena kayak daster gitu. Ada lengannya, nggak kelihatan tangannya. Ya paham. Kayak di TV-TV lah ya. TV-TV gitu. Dia jelas banget itu ngeliat. Padahal makhluknya ada di belakang. Makanya dia berpikir, ini saya berhayal apa ngimpi gitu. Nah, tahunya dia ada di belakang? Ya, pas lihat itu pas jelas banget gitu ya. Mukanya kayak gitu, bentuknya kayak gitu, rambutnya kayak gitu. Tangannya memang nggak kelihatan, kakinya nggak kelihatan karena ngambang, menurut dia ngambang. Tahunya dia tuh nengok itu nggak ngilang. Oh, ada di belakang. Iya, ada di belakang. Jadi kayak tirai dibuka gitu. Dia taunya setelah dia kayak ngelihat berhadapan gitu. Dia penasaran nengok gitu karena takut mungkin sedikit-sedikit nengok ya. Dia tuh ngikutin dia nengok. Dia nengok ini ke sana gitu. Jadi enggak langsung pres, hilang enggak. Jadi ngikutin dia nengok. Iya. Ngikutin dia nengok, hilang. Pas dia nengok sini hilang. Berarti pas dia nengok gini itu sebenarnya ada di ujung mata lah ya. Ada di ujung mata gitu kelihatan, kelihatan gitu, kelihatan. Tapi hilangnya nggak langsung hilang sekaligus, dia hilangnya sedikit-sedikit gitu. Kayak kita buka tirai ya gitu. Ya. Jadi dia ngegambarinnya udah sangat jelas banget, jelas mukanya gitu. Nah, Ang, abis kejadian dia ditampakin kayak gitu, ada lagi nggak tuh dia digangguin sama makhluk yang sama gitu? Atau beda orang lagi? Beda setan. Kalau cerita di rumah itu satu hari 3 kejadian itu cuma 3 kali gitu ya. Kalau di rumah 3 kali kejadian, tapi dia pernah cerita waktu dia kerja di pabrik. Ya. Bentar, tapi si acaranya itu yang kata Angasbi apa? Tahlil? Lancar-lancar aja tuh? Gak ada kendala? Lancar, cuman kan posisi acara tahlilnya itu bukan di rumah dia sebenarnya. Oh, bukan. Jadi rumahnya itu ada yang rumah dia di depan, ada rumah orang tuanya di belakang. Jadi tahlilnya itu memang acaranya mau di belakang. Cuman
si sesaji itu Taruhnya di rumah ditaruhnya dia. sementara di rumah dia di dapur Nanti gitu. dibawa. Iya, nanti dibawa ke belakang. Tapi ya, Acaranya kan biasanya kalau tahlil itu habis isya ya kan, Mm-mm. itu kejadiannya habis asar. tapi ya lancar aja gitu ya. Lancar ya, Oke, lancar. Nah, lanjut ke cerita yang tadi tuh, yang pabrik gimana tuh? Dia kan kerja di pabrik waktu itu dia dapat shift 3. Kalau shift 3 itu biasanya Berarti malam. jam 10-an lah Iya. dia berangkat gawe, Oh, pulang subuh. Jadi waktu itu di kosan tuh teman-temannya pulang. Pulang karena dia shift 3, dia datang lebih awal gitu. Iya. Karena mungkin besoknya baru temannya baru pada pulang, pada datang gitu ya. Dia pulang lebih awal. Kamar kosan itu, rumah kosan itu belum dinyalain lampunya. Ya soalnya belum ada yang datang. Iya. Jadi dia datang lebih awal sekitar maghrib lah ya. Jadi setelah maghrib gitu. Oh, berarti Pas dia maghrib. nggak langsung ke pabrik ya, dia ke kosan Ke dulu. kosan dulu, iya, Kosan dari temen. rumah ke kosan dulu lepas maghrib lah dia. Jadi pas ini teh datang ke kosan, lampu mati. Dia denger di dalam tuh kayak orang mandi. Biur, cuprak. Ada yang mandi. Iya, kayak yang mandi. Siapa yang mandi nih? Kunci dia bawa. Lagi juga mandi ngapain gelap-gelap kan gitu. Iya, teman-teman juga nggak ada. Nggak ada, iya. Memang dia shiftnya shift 3, datangnya dia lebih awal gitu. Dengan maksud istirahat dulu di kosan dulu, gitu. Iya. Terus Pas masuk, pas buka kunci, gayung jatuh. Kuprak gitu ya. Mungkin kalau pikiran saya, mungkin dia nggak tahu ada orang datang mungkin ya lagi mandi itu ya. Iya. Jadi tahu kunci dibuka, pintu dibuka, kuprak jatuh itu. Pas dia penasaran, nyalain lampu, masuk kamar, masuk kosan, masuk rumah, ke belakang ke kamar mandi. Ternyata kering. Airnya Kering, nggak ada air. Nggak ada air, cuman dia pas di depan pintu itu kayak orang mandi lah, persis kayak orang mandi, cuprak gitu, gebyur gitu. Jadi suara doang dia. Iya, suara doang. Pas dia pas gotrak gitu dia masuk rumah, suara pintu mungkin langsung itu gayung jatuh, goprak di kamar mandi. Nah, dia penasaran, dikira mungkin temennya ya, nyalain lampu. Tadinya mau marahin, urun nyalain dulu lampu urun. Iya, baru mandi. Baru mandi. Jalan ke belakang, masuk kamar mandi, ternyata kering. Nggak ada air setetes pun. Iya, nggak ada air setetes pun. Gayung memang posisi di bawah, kering. Pas dia habis dari situ, kok kering. Dia buru-buru ke kamar dia. Ya. Ke kamar dia mau ganti baju. Ternyata lemari bajunya ada yang dorong-dorong dari dalam. Kubruk ya. Langsung aja dia, wah, lari. Langsung ke pabrik. Ngeri juga dia. Nah, gini ya Mas Bi. Ya. Jadi tadi siang ada teman gitu. Dia tuh punya cerita horor sebenarnya kan. Cuman dia tuh nggak bisa datang di sini karena jaraknya jauh gitu kan. Nggak banyak sih, dia cuma ada 2 kejadian gitu kan. Jadi awal cerita tuh gini, sebenarnya yang ngalaminya anaknya itu ya masih kecil lah, kalau nggak salah itu usia 7 atau 6 tahun, lupa juga sih bang. Jadi si teman saya ini namanya Dedi ya. Nah Dedi ini teman satu kantor saya gitu kan. Jadi si Dedi ini punya anak nih. Di suatu hari lagi ngumpul sore lah gitu kan di rumahnya. Ibu-ibu biasalah, ibu-ibu ngerumpi kan sore-sore di di depan gang gitu kan. Nah jadi si Dedi ini punya anak namanya Aska gitu kan. Usianya itu baru 6 atau 7, gue juga lupa bang. Cewek? Cowok. Cowok. Gue juga lupa sih, kalau nggak salah 6 dan 6. Soalnya dia baru masuk SD kalau nggak salah, SD kelas 1. Sekitar 6-7an lah ya. 6 ya, iya. Nah, jadi si anaknya ini sore-sore itu dia tiba-tiba yang awalnya dia cuman main sama temennya gitu kan, lari tuh masuk ke dalam rumah. Nah, pas lari masuk ke dalam rumah dia langsung nangis. Nah,
Terus pas ditanya ibunya katanya dia ngelihat eh cewek pakai daster di atas pohon. Kira-kira sorenya jam berapa ya? Katanya sih sebelum maghrib dah. Pokoknya Sebelum pas dia mau masuk tuh pas di dalam udah adzan maghrib. oh gitu. Iya, jadi kalau kata orang Sunda mah sandekala apa ya? Sandekala ya. Iya, gitu. Heeh. Nah, jadi si si ya sebut aja Mbak Kun lah ya. Si Mm-mm. Mbak Kunnya itu kata si anaknya ini ada di atas pohon. Jadi si kakinya tuh lagi uncang-uncang gini gimana sih? Oh iya, iya. Sambil ketawa-ketawa gitu. Nah, ngedenger gitu si ibunya tuh langsung ngasih tahu ibu-ibu yang lain lagi nongkrong nih. Langsung bubar. Ngeri menurut. Ngeri, iya. Nah, terus si Dedi tuh cerita lagi di hari yang lain. Ini beda hari nih ya. Beda hari. Yang tadi tuh udah kayak gitu aja ceritanya kata dia. Nah, di hari yang lain si Dedi ini katanya anaknya ini lagi main juga di istilahnya di Pasum. Di Pasum lah tempat main anak-anak. Iya. Katanya. Sama waktunya sore juga. Sore juga sebelum maghrib. Sebelum maghrib juga. Nah, tiba-tiba si anaknya ini, anaknya si Dedi ini pulang nangis katanya. Pas ditanya kenapa, itu ngelihat monyet katanya. Oh. Ngelihat monyet. Kan penasaran tuh si Dedinya kan. Dia cek lah ke lapangan. Padahal nggak ada tuh monyet. Lagi juga nggak ada yang miara monyet menurut dia. Iya, di sekitar situ juga nggak ada yang miara monyet. Dia penasaran tuh. Akhirnya si Dedi ini searching di Google dengan kata sandi monyet itu kan. Monyet gitu kan. Dia scroll. Pas dia tunjukin ke anak tuh gambar gorila. Nah, gorila kan gede ya. Gede berbulu. Nah, kata si anaknya ini katanya dia ngeliat itu gorila. Jadi kalau misalnya menurut kita ya, kalau logikanya sih bukan gorila sih, Ang. Iya. Kayaknya sih genderuwo ya. Iya kayaknya. Mungkin anak kecil mah taunya monyet ya. Iya. Dia nggak tahu kayak gitu. Jadi abis itu dia nangis aja udah. Nangis udah takut gorila Itu gorilanya ya gorila lah ya. Itu depan rumah apa di Pasum. Pasum. Jadi posisi rumah dia tuh ini rumah dia nih, jalan. Nah, di sini Pasum nih. Pasum, iya. Di Pasumnya itu biasa lagi main. Gimana? Terus dia pulang itu katanya ngelihat gorila. Tapi ya kalau kata gua mah ya itu bukan gorila sih. Kayaknya sih genderuwo gitu. Tapi ya walau alam ya namanya anak kecil ya. Iya, lagi juga kalau monyet di perkotaan itu ya Jarang juga ya. jarang juga kecuali memang depan rumah di rantai gitu. Iya. Mungkin. Iya sih, kalau logika sih nggak mungkin gorila juga sih. Iya, Bahkan gorila. iya kan kalau misalnya dipelihara juga seenggaknya paling monyet yang kecil gitu kan. Jadi ya kalau kata gue mah itu sih kayaknya genderuwo sih. Iya. Udah gitu kan dia kan udah pernah ada pengalaman juga ngelihat kunti juga. Iya. Kemungkinan itu sih genderuwo gitu. Nah, ada lagi nggak? Kayaknya Belum ada. belum ketemu temen yang mau. Tapi gini teman, kita tuh udah ada calon narasumber gitu kan ya. Insya Allah lah kalau misalnya besok sama lusa itu kita ada jadwal 2 narasumber lagi ya, syukur-syukur bisa nggak ada kendala lagi. Jadi nanti konten berikutnya pasti ada narasumber lagi gitu kan. Nah, jadi sekarang nggak ada nih, udah habis, belum ada lagi. Saya kalau ini narasumber sebenarnya mau malam ini ya, cuman ada kendala teknis gitu, dia nggak bisa ada keperluan lain gitu. Oh gitu ya. Jadi saya tadi kemarin tuh kebetulan ada cerita temen gitu. Oh gitu ya. Berarti kisi-kisi aja nih. Jadi narasumber berikutnya ini dia juga punya six sense ya, Ang ya? Ya. Punya sedikit bukan sedikit ya, pasti dia ngulik juga. Iya. Bedanya sama Ajuhan kemarin, kalau Ajuhan itu dia nggak ngulik ya, dia cuma bisa ngelihat. Nah kalau yang narasumber berikutnya ini dia justru ngulik ya? Ngulik, dia bisa ngobatin juga ya. Oh iya. Nah nanti di video berikutnya kita akan undang dia kemari gitu. Katanya dia mau cerita tentang apa? Kalau cerita sih nggak ngebocorin ya. Nggak ngebocorin dia. Yang jelas narasumber ini istimewa lah ya. Oh iya.
Nah, nanti mungkin di konten yang berikutnya yang sama narasumber yang punya Six Sense ini nanti akan dipandu sama Ang Asbi ya. Insya Allah. Nah, buat konten kali ini udah cukup sampai di sini dulu supaya nggak kosong aja gitu channel kita. Nah, buat kalian yang punya cerita horor, cerita janggal, cerita aneh atau cerita apapun itulah yang kira-kiranya menarik, lu bisa kirimin cerita lu ke sini lewat email atau DM di Instagramnya Misteri Malam 2021 sih. 2021. Instagramnya Misteri Malam 2021 gitu kan. Linknya ada di bawah gitu kan. Atau lu pengen langsung aja ke sini, Bang, gue pengen langsung cerita di tempat lu. Ya udah lu kontak aja admin Misteri Malam 2021. Nah, kebetulan adminnya Ang Asbi. Jadi kalau lu kontak Instagram Misteri Malam ya dia kontekannya sama Ang Asbi gitu kan. Ya udah gitu aja. Ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada ya? Jangan keluar malam sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.